Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mia Nainggolan mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta dengar pendapat public hearing Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua berada dalam keadaan sehat. Marilah kita juga berdoa dan bersimpati untuk semua orang yang masih harus berjuang untuk bisa sembuh dan tetap optimis dan semangat bahwa Indonesia bisa segera melewati pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Pengurus Nasional dan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Ibu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAKIAI, khususnya Bapak Severinus Indrawijaya, Bapak Singgih Wijayana, Ibu Devi Sulistyo Kalanjati, Bapak Hendradi Setiawan, dan Ibu Ersa Triwahyuni, 5 anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAKIAI yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu seluruh peserta dengar pendapat publik DSAKIAI. Bapak Ibu yang berbahagia, merupakan kebahagiaan juga bagi kami karena acara ini sudah diregistrasi oleh sekitar 600 peserta. Terima kasih Bapak Ibu selaku stakeholders dari Standar Akuntansi Keuangan yang selalu setia menghadiri acara-acara DSAKIAI seperti acara dengar pendapat publik ini, baik sebelum masa work from home maupun saat ini, saat acara ini dilakukan melalui platform online. Kami berharap Bapak Ibu tetap antusias mengikuti acara ini selama kurang lebih 90 menit sampai selesai. Dengar pendapat publik atau public hearing adalah salah satu due process prosedur dari DSAKIAI setiap kali menerbitkan produk SAK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan organisasi IAI. Pada hari ini ada 2 draft exposure yang sudah disahkan oleh DSAK pada tanggal 26 Februari 2020 yang akan dipublic hearingkan, yaitu yang pertama draft exposure amandemen PSAK 1, klasifikasi liabilitas sebagai jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua adalah draft exposure amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 tentang reformasi acuan suku bunga atau yang kita kenal dengan IBOR reform. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tata cara atau house rules dari acara yang ini. Pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui menu live Q&A yang ada di monitor Bapak Ibu. Kedua, pada pertanyaan dapat dituliskan nama Bapak Ibu penanya, mewakili institusi apa, dan pertanyaan ditujukan kepada pembicara yang mana. Pertanyaan sebisa mungkin singkat, padat, dan menggunakan bahasa tulisan yang santun. Ketiga, Bapak Ibu juga dapat memberikan dukungan untuk pertanyaan yang disukai dengan cara memilih tanda like atau jempol. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu DSAK, saya akan memperkenalkan 12 anggota DSAK saat ini yang dipimpin oleh Bapak Johan Pinarwan sebagai ketua dan Bapak Severinus Indrawijaya sebagai wakil ketua. Sebagai anggota, Bapak Friso Palilingan. Pak Johan, Pak Indra, dan Pak Friso adalah praktisi akuntan publik. Selanjutnya, 4 anggota DSAK berikutnya adalah Pak Singgih Wijayana, Ibu Ersa Triwahyuni, Ibu Elvia Sauki, dan Ibu Devi Kalanjati mewakili akademisi. Berikutnya 4 anggota DSAK ex officio, yaitu Bapak Anung Herlianto, Bapak Nur Sigit Warsidi, dan Bapak Supriyono dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta Bapak Yon Arsal ex officio dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya kita akan masuk Bapak Ibu ke inti acara, yaitu pembukaan oleh Pak Indra Wijaya, dilanjutkan dengan pemaparan oleh 2 pembicara yang akan menjelaskan tentang draft exposure kedua amandemen tersebut. Sebagai pembicara pertama adalah Bapak Singgih Wijayana.
Selain sebagai anggota DSAK, Pak Singgi adalah akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagai pembicara kedua adalah Bapak Hendradi Setiawan. Pak Hendradi adalah anggota DSAK sekaligus praktisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Saya persilakan Pak Indra untuk dapat membuka dengar pendapat publik DSAK IAI hari ini. Bu Mia, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara dengar pendapat publik kita kali ini. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap sehat dan tetap semangat di saat-saat ini. Sebagai informasi, ini merupakan dengar pendapat publik yang kedua nampaknya yang dilakukan dengan platform virtual. Dengar pendapat publik yang pertama lewat platform virtual dilakukan bulan lalu, di bulan Mei. Nah, khusus untuk topik yang dibahas dalam dengar pendapat publik kita kali ini adalah dua topik, sebagaimana tadi disampaikan Bu Mia. Satu mengenai amandemen PSAK 1 dengan topik klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang kedua, dengan topik IBOR reform atau reformasi acuan suku bunga. Mencakup tiga hal terkait dengan tiga standar, karena saling terkait, yaitu PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 atas topik tersebut. Sebagai informasi awal, amandemen tersebut sebenarnya mengikuti amandemen serupa yang dilakukan oleh IASB di IFRS. Jadi ini merupakan bagian dari program konvergensi yang diamanatkan ke DSAK IAI. Nah, dua topik tersebut sebenarnya tidak saling terkait secara topik satu dengan yang lainnya secara teknis, namun diterbitkan dalam waktu yang bersamaan oleh DSAK IAI dan dirasa perlu untuk dilakukan public hearing dalam waktu yang bersamaan. Dan dengar pendapat publik ini atau public hearing ini merupakan salah satu bagian dari due process procedures yang dipersyaratkan oleh peraturan organisasi IAI. Dalam dengar pendapat publik kali ini nanti akan ada pemaparan dan juga diskusi terbatas, proses Q&A yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu melalui platform yang telah disediakan tadi. Tetapi sekedar menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu dapat memberikan masukan sesudah proses dengar pendapat publik ini, sehingga dengar pendapat publik ini bukanlah proses satu-satunya untuk Bapak Ibu dapat memberikan masukan atau tanggapan atas draft exposure kedua topik tersebut. Nah, sedikit gambaran soal kedua topik tersebut, hanya membahas sedikit saja ringkas, nanti paparan secara lebih mendetail akan disampaikan oleh Pak Singgi untuk topik yang pertama mengenai amandemen PSAK 1 dan oleh Pak Hendradi untuk amandemen atas PSAK 71. Tadi saya sebutkan di awal, keduanya secara topik, secara teknis sebenarnya tidak saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk amandemen yang pertama atas PSAK 1 lebih membahas soal bagaimana mengklasifikasikan liabilitas, apakah sebenarnya jangka pendek atau jangka panjang, terkait dengan misalnya ketentuan kovenan hutang, bagaimana menentukan apakah kondisi yang dipersyaratkan itu sudah terpenuhi sehingga entitas memiliki hak untuk menunda pembayaran sehingga bisa menyajikannya sebagai tidak lancar atau harus mengklasifikasikannya sebagai lancar. Kurang lebih itu konten amandemen. Dan yang kedua mengenai reformasi acuan suku bunga, lebih dalam kaitannya bagaimana menilai apakah aktivitas lindung nilai atau hedge accounting masih bisa dilanjutkan dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian akibat adanya reformasi acuan suku bunga atau IBOR reform tersebut. Nah, secara ringkas itu dua topik yang akan kita bahas kali ini. Sebagai caveat sebelum kita mulai, tentu saja bahwa posisi DSAK IAI adalah yang sudah tercantum dalam draft exposure yang sudah diposting di website IAI. Itulah posisi DSAK IAI. Apapun pendapat pribadi lain yang akan disampaikan misalnya melalui proses Q&A nanti lebih merupakan pendapat pribadi dari masing-masing anggota DSAK yang menjadi bagian dalam proses dengar pendapat publik ini. Posisi DSAK IAI nanti lebih jelasnya akan diambil melalui due process procedures sesuai dengan peraturan organisasi IAI. Dan dengar pendapat publik kali ini lebih merupakan pemaparan secara ringkas mengenai isi dari amandemen tersebut, dan nanti akan ada proses diskusi terbatas sesuai dengan waktu yang disediakan. Saya pikir tanpa berpanjang lebar, saya mengundang Pak Singgi untuk mulai pemaparan topik yang pertama mengenai amandemen PSAK 1, klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka pendek. Silakan Pak Singgi, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta public hearing, dengar pendapat publik secara online yang kedua, dan
Saya juga berharap bahwa Bapak Ibu sehat selalu bersama keluarga. Pada kesempatan ini di bagian pertama saya akan menjelaskan, mohon slide-nya untuk dialihkan, menjelaskan mengenai draft exposure amandemen PSAK 1 penyajian laporan keuangan jangka pendek atau jangka panjang, atau secara spesifik Bapak Ibu bisa lihat di dalam paragraf 69 sampai dengan paragraf 76 PSAK 1. Sebelum saya memulai pemaparan, saya mengulang apa yang harus saya sampaikan dalam caveat materi yang dipersiapkan oleh DSAK IAI merupakan dari pembahasan isu terkait dengan PSAK 1 ini dan tidak merepresentasikan posisi DSAK terhadap isu terkait dengan klasifikasi hutang jangka pendek dan jangka panjang, dan posisi DSAK hanya akan ditentukan setelah melalui due process procedure dan dalam pembahasan sebagaimana disyaratkan oleh IAI. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta public hearing atau dengar pendapat publik, terdapat 6 pertanyaan yang akan kami ajukan pada kesempatan ini. Jadi DSAK IAI ingin mendapatkan masukan dari proses dengar pendapat publik ini. Namun sebelum saya melontarkan ke 6 pertanyaan dan penjelasan terhadap ke-6 pertanyaan tersebut, beri saya kesempatan untuk kemudian memperkenalkan atau menjelaskan latar belakang dari amandemen PSAK 1 tentang klasifikasi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ini. Yang secara substansi amandemen PSAK 1 ini mengklarifikasi penyajian laporan keuangan untuk hutang jangka pendek, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan kemudian saya akan sampaikan beberapa poin garis besar terkait dengan usulan perubahan di dalam PSAK 1. Nah, saya akan mengawali presentasi ini dengan tadi sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Indra, tetapi akan saya sampaikan sedikit lebih detail dalam konteks bahwa amandemen PSAK 1 ini diadopsi dari produk amandemen IASB yang dikeluarkan per 23 Januari 2020. Namun proses dari menghasilkannya dokumen ini sudah dimulai sejak tahun 2010 yang merupakan bagian dari annual improvement. Dan kita pahami bersama-sama setiap produk yang berkaitan dengan annual improvement sebenarnya bukan produk yang terkait dengan perubahan yang sifatnya sangat mendasar, tetapi perubahan yang dilakukan untuk kemudian memperbaiki berbagai hal, termasuk yang kemudian dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah pada annual improvement siklus 2010-2012 ditemukan ketidakkonsistenan atau kontradiksi dalam pengaturan PSAK 1. Secara spesifik ketidakkonsistenan itu terdapat di dalam paragraf 69 dan paragraf 73, di mana paragraf 69 di mana paragraf 69 menyebutkan adanya hak tanpa syarat, atau nanti hak tanpa syaratnya akan saya jelaskan lebih lanjut, tetapi poin sekarang adalah saya sampaikan adalah harus adanya hak yang sudah ada atau dimiliki oleh entitas untuk dapat kemudian mengklasifikasikan hutang jangka pendeknya menjadi hutang jangka panjang, dan itu sudah harus ada per 31 Desember atau end of fiscal year-nya. Namun di dalam contoh ilustratif paragraf 72 terdapat ekspektasi atau penjelasan mengenai kemungkinan adanya ekspektasi dan diskresi yang dimiliki oleh manajemen yang kemudian akan merubah, tetapi belum terjadi, hak itu belum muncul per 31 atau end of fiscal year, dan sehingga
dalam konteks ini kepastian akan adanya hak itu menjadi kabur atau tidak jelas, dan ini menjadi poin penting yang harus kita pahami sebagai sebuah kontradiksi, dan dalam konteks annual improvement itulah konsistensi antar standar dan seterusnya yang akan harus diperbaiki, dan amandemen ini merupakan tindak lanjut dari identifikasi adanya ketidakkonsistenan, ada kontradiksi di dalam pengaturan di PSAK 1. Namun boleh Bapak Ibu lihat memang produk yang dihasilkan adalah 2020 dan prosesnya mungkin cukup panjang, tetapi bisa kita pahami nampaknya ada jeda dalam pengerjaan proyek ini di tahun draft exposure keluar 2015 dan kemudian difinalisasi 2019. Di antara itu ada proses penyelesaian conceptual framework yang juga kemudian menunggu hasil revisian terkait dengan definisi liabilitas. Nah, setelah produk ini dihasilkan, nampaknya IASB kemudian memberikan perubahan lebih lanjut terkait dengan tanggal efektif pemberlakuannya dari 1 Januari 2022 menjadi 1 Januari 2023. Ada beberapa hal penting yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan mungkin dokumen telah keluar sejak Januari 2020, tetapi baru diimplementasikan per 1 Januari 2022 dalam skenario awal, dan kemudian karena adanya dampak COVID diundur menjadi 1 Januari 2023. Hal penting yang harus saya sampaikan dalam rangka memahami perubahan amandemen standar ini adalah terkait dengan bahwa meskipun dalam konteks annual improvement tidak bicara mengenai secara substansi perubahan yang mendasar, dalam hal ini tidak merubah dari sisi pengakuan, tidak merubah dari sisi pengukuran, dan bahkan kemudian dipertimbangkan tidak harus merubah secara khusus dari sisi pengungkapan. Tetapi dari sisi penyajian nampaknya punya konsekuensi yang dipertimbangkan, bahwa entitas akan membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan negosiasi ulang, karena dalam pengimplementasian amandemen PSAK ini akan punya konsekuensi bahwa entitas kemungkinan besar harus mengklasifikasikan yang selama ini masuk dalam kategori hutang jangka panjang menjadi utang jangka pendek, atau liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek, yang kemungkinan itu akan berdampak kepada debt covenant sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Indra, dan membutuhkan waktu bagi entitas untuk menyesuaikan dan menegosiasikan ulang, terutama supaya entitas dapat comply terhadap apa yang kemudian muncul di dalam covenant hutang perusahaan. Nah, selain itu, hal penting lainnya adalah dalam konteks COVID, pengimplementasian akan menjadi lebih tidak mudah karena keuangan perusahaan dalam kondisi krisis seperti ini akan menjadi berat, dan dikhawatirkan pengimplementasian akan kemudian dimulai dengan lebih terlambat atau delay, dan kemudian proses negosiasi bisa menjadi lebih berat, dan sehingga pengimplementasian ditunda menjadi 1 Januari 2023. Kemudian poin yang terakhir dalam kaitannya dengan penjelasan kaitannya dengan PSAK ini, yaitu terdapat proyek yang lain yang dalam kesempatan public hearing sebelumnya kita menyajikan mengenai primary financial statement. Saat ini amandemen 1 PSAK 1 atau IAS 1 tetap dilakukan, tetapi ini dalam koridor juga nanti bahwa ada perubahan di dalam primary financial statement yang telah diagendakan, yang kemungkinan nanti akan menjadi bentuk standar baru, tetapi nomornya berapa belum tahu, tetapi perlu dipertimbangkan. Hal ini juga berkaitan dengan proyek primary financial statement. Selanjutnya dari
paparan ini barangkali dalam konteks entitas ini adalah usaha dari standar setter untuk kemudian memberikan operational relief dan mempertimbangkan bahwa mendefer ke 2023 akan memberikan manfaat lebih dibandingkan kemungkinan cost ataupun disadvantage lainnya.